Yo semua guys, welcome back to Ruang Komik bersama gua lagi di sini. Kemarin cerita sudah memulai permulaan pertempuran besar antara Joseph dan Wilde yang keduanya sama-sama naik ke tingkat supreme dalam waktu yang bersamaan, sehingga efek clash-nya ini bisa dibilang cukup besar dan tidak bisa dihentikan sama sekali, setidaknya oleh jumlah pasukan saat itu yang juga dikatakan tinggal 10% saja. Nah, tanpa mengetahui hal ini, Linji saat itu tidur dengan memasang Dreamcatcher-nya untuk masuk ke Dream Realm-nya si Silver. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Semoga bisa menghibur waktu ulang kalian, and let's begin the story, guys. Nah, setelah Linji masuk ke Dream Realm Silver yang bersalju, dikatakan saat itu Linji tidak menemukan keberadaan Silver dan tidak berharap bisa ketemu sama si Silver juga. Karena katanya akhir-akhir ini Silver sendiri tuh rupanya jarang ada di situ atau jarang ada di rumah. Dan sekalinya Linji bisa ketemu sama Silver beberapa kali, dia tuh sempat bertanya Silver ini kemana saja. Tapi Silver selalu menjawab rahasia katanya. Jadi dia tidak mau memberitahukan apapun dengan alasan Linji ini akan tahu sendiri pada waktunya nanti dan akan menjadi sebuah kejutan ketika waktunya datang. Nah, pada saat ini Linji lagi-lagi tidak menemukan sosok Silver. Jadi dia pun duduk di bawah pohon besar lalu mengeluarkan jurnal dari Theodore atau jurnal dari bumi ya, dan sebuah buku tentang Lower District yang ia dapatkan dari si Andrew. Di sini Linji ingin meneliti lagi tentang jurnal tersebut setelah cukup banyak memahami Lower District. Singkat cerita, berdasarkan penyelidikan pribadinya tersebut, Linji pun mendapatkan info-info yang cukup berharga. Pertama, beberapa gambar sketsa yang ada di jurnal dari bumi tersebut yang digambar oleh pemilik jurnalnya ya, itu rupanya mirip dengan puing-puing yang ada di Lower District. Lalu beberapa bahasa yang ada di jurnal tersebut yang diteliti rupanya adalah bahasa kerajaan elf dari era kedua atau kerajaan Alford. Namun bahasa ini cukup berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh Candela karena dikatakan setelah keruntuhan kerajaan Alford, bahasa elf ini cukup berevolusi. Lalu dari sini elf itu mulai terpisah menjadi banyak kelompok. Meskipun sebagian besar dari elf ini masih mendiami pusat kerajaan, tapi lama-kelamaan tempat ini ditelan juga oleh yang namanya kegelapan atau the darkness dan akhirnya menjadi runtuh. Nah, sehingga dapat disimpulkan kalau latar tempat yang ada di jurnal tersebut atau tim arkeologi tersebut sampai di reruntuhan kerajaan Alford di Lower District. Lalu makhluk yang diceritakan sempat menyerang mereka kemungkinan adalah The Darkness atau kegelapan yang menghancurkan kerajaan elf yang dijelaskan di buku tentang Lower District yang Linji baca. Jadi buat kalian yang bingung, sebenarnya kita itu memang harus mencocokologikan beberapa hal ya. Karena beda karakter itu juga menyebut dengan istilah yang berbeda. Misal para elf ini menyebut dengan istilah The Darkness. Lalu dari sudut pandang karakter lain, biasanya menyebut dengan istilah lain. Konsepnya ini memang bukan diceritakan secara gamblang, jadi kalian itu harus memutar otak sendiri untuk membayangkan apa yang terjadi di era kedua tersebut. Nah, mungkin akan gua kasih sedikit kisi-kisi. Intinya The Darkness yang dimaksud ini ada hubungannya dengan wabah yang dialami oleh penduduk kerajaan Alford. Ada hubungannya dengan tembok kabut yang disinggung oleh Augustus tempo hari. Ada hubungannya dengan kenapa Nojin dipisahkan menjadi Upper dan Lower District dan mutasi yang dialami penduduk Lower District. Dan ada hubungannya juga dengan dewa yang tidak bisa dikalahkan oleh si Candela. Itu bisa kalian cocokologikan sendiri ya. Memang dibuat menjadi misteri. Sekarang kisi-kisinya masih belum full dan akan terus bertambah sampai nanti ceritanya tamat dan terungkap semua misteri tersebut. Intinya balik lagi Linji menyimpulkan bahwa tim arkeologi dari bumi ini entah bagaimana caranya tiba-tiba sampai ke pusat kerajaan Alford atau reruntuhan kerajaan Alford dan meninggalkan sebuah misteri bagaimana bisa kedua dunia ini terkoneksi. Nah, Linji merasa cara yang paling efektif untuk mengungkap semua ini adalah dengan kembali ke bumi. Tapi dia tahu bahwa ini adalah hal yang mustahil, sehingga cara paling efektif selanjutnya adalah pergi ke reruntuhan itu sendiri, yang sayangnya berada di Lower District yang adalah area terlarang. Meskipun dikatakan Linji bisa juga meminta bantuan kepada Lu Resource atau bahkan kepada si Andrew karena Truth Society itu juga punya akses ke Lower District, tapi pastinya ada beberapa peraturan yang harus diikuti. Dan kalaupun Linji ini mendapatkan izin pada akhirnya, setelah dia cek, menurut peta Lower District yang diberikan oleh Andrew, letak reruntuhan Alford ini ada di luar daerah aman untuk eksplorasi, sehingga tentunya tidak akan mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, Linji mengatakan kalau dia pergi sekarang
bilang dia itu masih tidak bisa meninggalkan si Muen dalam waktu yang lama. Sehingga Linji memutuskan untuk menunggu sampai Muen ini bisa mandiri mengurus toko bukunya tersebut. Linji pun menutup bukunya dan menikmati pemandangan di situ sampai hampir tertidur. Sebelum kemudian tiba-tiba Silver muncul dengan menutup mata si Linji dari belakang. Nah, singkatnya setelah saling sapa, Linji pun menceritakan tentang dia yang hari itu telah membunuh seseorang, atau maksudnya si John Fred ya. Namun Silver bertanya apakah Linji hanya membunuh satu orang saja. Kemudian Linji menjelaskan bahwa dia telah membunuh seluruh klan Fred, termasuk pelayan dan penjaganya, hanya menyisahkan satu anak berumur setahun yang memang tidak mengetahui apapun. Menariknya, Silver kemudian bertanya jumlahnya adalah 376 orang. Jadi kenapa Linji mengatakan hanya membunuh satu orang saja? Apakah 375 yang lain hanyalah sebuah pengorbanan untuk membuktikan kepada yang satu ini? Kemudian Linji menjawab, dia hanya membunuh John Fred. Dia ingin membuktikan bahwa kekuasaan yang didapat dari ketidakberdayaan orang lain adalah sesuatu yang sangat rapuh. Jadi meskipun hari ini cukup kacau, tapi dia tidak menyesalinya karena dia hanya ingin melihat bagaimana ekspresi orang itu ketika semua yang dia punya tiba-tiba menghilang. Sedangkan 375 yang lain, dia tidak membunuhnya, kata Linji. Setelah itu Silver bertanya, bukankah yang membunuh mereka ini adalah... Nah, tiba-tiba Silver tidak melanjutkan kalimatnya dan kemudian mengiyakan bahwa dia juga mengerti bukan Linji yang membunuh mereka, katanya. Cukup panjang, tapi intinya selain Linji curhat, poin dari percakapan ini adalah Silver yang entah bagaimana mengetahui detailnya seperti berapa jumlah spesifik orang yang tewas, lalu sebenarnya juga mengetahui sosok Blackie, namun tidak mau membicarakan lebih lanjut. Nah, dari sudut pandang si Linji, ini adalah hal yang tidak aneh ya, karena sampai sini Linji masih tidak tahu pasti kalau Silver ini sosok Primordial Witch yang masih hidup. Masih ada dugaan Silver ini hanya ada di mimpinya saja. Itulah kenapa Silver mengetahui pikiran si Linji, atau setidaknya sebuah makhluk kuat yang terperangkap di dalam Dream Realm dan tidak bisa mempengaruhi dunia nyata. Sedangkan dari POV kita sebagai pembaca, fakta bahwa Silver mengetahui sosok Blackie saja sudah sesuatu yang cukup menarik. Dan kalau berdasarkan kalimat sebelumnya, bahkan kita dapat asumsikan bahwa Silver ini mengetahui identitas atau makhluk apa si Blackie tersebut. Tapi dia memilih untuk tidak mengungkapkannya. Nah, Linji setelah itu menanyakan kembali tentang apa kesibukan Silver yang katanya rahasia ini dan kapan kejutan ini akan terungkap, katanya. Namun Silver hanya menjawab segera, sebentar lagi, karena persiapannya juga hampir selesai. Lalu sebagai hadiah, Silver memberitahukan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui, yaitu kehancuran Candela dan kerajaan Alford yang sebenarnya sudah disinggung di komik chapter 56 ya. Tapi di sini akan coba gue jelaskan ulang. Intinya Silver menjelaskan bahwa kehancuran Alford bukanlah disebabkan oleh wabah, melainkan sesuatu bernama The Darkness, di mana kekuatannya yang begitu besar ini mampu membuat siapapun yang melihat atau berkontak dengannya akan bermutasi. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, rupanya dosa kerajaan Alford ini sebenarnya disebabkan oleh kerakusan, di mana mereka mencoba untuk menguasai kekuatan tersebut dan mulai bereksperimen mengorbankan orang-orang yang lemah. Nah, sayangnya eksperimen ini berujung gagal, membuat kekuatan Darkness ini hilang kendali dan menyebabkan penduduk Alford bermutasi. Candela pun kemudian berspekulasi bahwa dia dapat menghentikan mutasinya dengan membunuh sosok dewa yang menjadi penyebabnya, tapi sayangnya usahanya ini gagal sehingga ia harus terpaksa membunuh rakyatnya sendiri. Nah, di sini Linji akhirnya mengetahui kisah sebenarnya bahwa Candela bukan menjadi gila seperti yang dirumorkan berdasarkan banyak info dari kejadian bernama The Great Plague. Rupanya justru rakyatnya sendiri yang menjadi sumber masalah. Namun Linji kemudian mengingat ketika pertama kali bertemu dengan jiwa Candela. Di situ Candela langsung menyebut dirinya sebagai sosok yang berdosa dan sumber dari kehancuran tersebut. Linji berspekulasi mungkin karena Candela ini tidak ingin merusak image kerajaannya yang selama ini dipandang sebagai simbol keindahan dan kemakmuran tersebut tiba-tiba terkotori oleh kerakusan, sehingga lebih baik membebankan semua dosa tersebut kepada Candela sebagai raja mereka. Linji juga menyadari kalau sepertinya sisa-sisa penduduk Alford yang masih ada setelah kehancuran tersebut, dan beberapa dari mereka pastinya ada yang tahu kebenaran yang terjadi gitu ya. Mereka tidak mengungkapkan kebenaran tersebut, sehingga generasi setelahnya termasuk Truth Society juga tidak mempunyai info sejarah tentang hal ini. Nah, sehingga Linji pun mengatakan kepada Silver bahwa Candela adalah raja yang baik.
Nah setelah itu Linji merasakan sensasi terbakar di lengannya yang berasal dari mahkota Candela tempo hari yang menandakan sebagai simbol Raja Elf. Linji kemudian mengingat flashback ingatan Candela dan merasakan kepedihan Candela yang terpaksa untuk membunuh rakyatnya sendiri. Sampai akhirnya Candela menemui Primordial Witch untuk meminta perlindungan mereka demi sisa rakyatnya tersebut. Dan menariknya ketika Linji mendengar suara dari Primordial Witches, dia merasa ada suara yang familiar, yaitu tentunya suara si Silver, tapi Linji tidak menyadari hal tersebut. Nah Silver yang melihat tanda di tangan si Linji menjelaskan bahwa tanda tersebut adalah simbol Raja para Elf. Artinya Linji ini sudah menjadi raja dari para elf tersebut. Sehingga kalau Linji mau, Silver mengatakan dia bisa mencari sisa-sisa penduduk Alford dan mereka akan dengan senang hati menghormati Linji sebagai raja mereka. Namun di sisi lain, Linji mengatakan kalau dia tidak berbakat untuk memimpin orang karena dia hanyalah pemilik toko buku biasa, katanya. Tapi Silver justru menyebut Linji sebagai orang yang pemalas. Nah, tak lama setelah itu Silver pun pergi dan mengatakan kalau dia tidak akan kembali ke situ dalam waktu yang cukup lama. Jadi dia mengatakan Linji bisa menggunakan Dream Realm-nya sendiri untuk menyerap Dream Realm milik Silver tersebut, sehingga Linji nantinya tidak perlu menggunakan Dreamcatcher untuk masuk ke situ. Namun ketika Linji bertanya Silver ini mau pergi kemana, lagi-lagi Silver menjawab rahasia. Setelah itu Linji pun terbangun bersamaan dengan Dreamcatcher-nya yang tiba-tiba menguap dan menghilang begitu saja. Nah singkat cerita, perjamuan pesta pun akan berlanjut pukul 8 pagi. Namun Fitch terlihat sudah bangun lebih awal, atau lebih tepatnya dia ini tidak tidur sama sekali karena semalaman mempelajari buku dari Linji yang berjudul Nest of Malevolent Chaos, yang saking menakjubkannya membuat Fitch ini menjadi begadang. Fitch kemudian melatih dirinya untuk berbicara di depan Linji nanti. Karena sebagai orang biasa, bukan seorang bangsawan, Fitch ini tidak mempunyai cukup pengalaman untuk basa-basi secara elegan. Lalu karena dia juga bukan makhluk transenden yang senior, ia juga tidak begitu tahu tentang seluk-beluk dunia tersebut. Sehingga sebelum bertemu dengan Linji, Fitch ini latihan basa-basi. Nah rencana Fitch ini masih sama, yaitu ingin caper atau cari muka di depan Linji. Itulah kenapa dia cukup kesal ketika mengingat sosok Greg yang kemarin menggagalkan usahanya untuk mendekati si Linji. Nah Fitch pun pergi ke kamar Linji, tapi sebelum sempat dia mengetuk pintu Linji, kamar Greg pun terbuka dan Greg keluar dengan kondisi yang cukup mengejutkan, di mana wajahnya pucat, matanya kosong dan bibirnya kering, seperti ada sesuatu yang terjadi pada malam itu. Namun Fitch sama sekali tidak mempedulikan kondisi si Greg. Justru yang ia pikirkan adalah apakah Greg ini juga punya niatan untuk cari muka di depan bos Lin yang akan menggagalkan agenda si Fitch seperti kemarin. Sehingga Fitch pun menghampiri si Greg dan tiba-tiba menantang Greg sebagai sesama makhluk transenden dan langsung menggunakan kemampuan manipulasi pikirannya tersebut. Di sisi lain, meskipun awalnya Greg ini agak kebingungan dan berontak, tapi kemudian ia merasakan bahwa pikirannya telah disusupi dan Greg menyimpulkan ini adalah kemampuan manipulasi pikiran dari si Fitch. Untungnya pada malam itu Greg sudah menstabilkan dan memasang sebuah proteksi di pikirannya setelah berinteraksi dengan Linji, sehingga kemampuan milik si Fitch ini tidak sepenuhnya mempengaruhi pikiran si Greg. Nah dengan instingnya Greg mengetahui bahwa untuk mematahkan manipulasi pikiran adalah menyerang orangnya secara langsung. Ia pun merubah tangannya menjadi cakar serigala untuk menyerang si Fitch dan mampu melukai tangan si Fitch. Sebelum kemudian terdengar suara pintu terbuka dari kamar Linji, sehingga mereka berdua seketika melakukan gencatan senjata dan sama-sama menghampiri si Linji. Di sisi lain, ketika Linji selesai mengunci pintu dan berbalik, di situ sudah ada dua orang adik-adik ini dengan ekspresi yang lesu dan aneh. Karena selain memang keduanya ini kurang tidur atau bahkan nggak tidur sama sekali, akibat dari perkelahian singkat tadi, di satu sisi pikiran Greg ini masih terkena pengaruh dari kemampuan Fitch. Dan di sisi lain, Fitch juga terluka karena sabetan si Greg. Meskipun setelah itu Fitch menciptakan sugesti ke pikirannya sendiri untuk tidak merasa sakit. Sehingga Linji bertanya kepada mereka berdua apakah mereka ini kurang tidur atau semacamnya. Namun keduanya menjawab baik-baik saja. Nah setelah itu dijelaskan bahwa Greg sampai sini masih merasa terbebani dengan dia yang menanggung nasib pertempuran besar tersebut, seperti yang dijelaskan di part sebelumnya. Kemudian pada malam itu ia juga melaporkan sosok si Fitch kepada Secret Tower, yang dirasa tidak mungkin bukan siapa-siapa karena telah berinteraksi dengan Linji, bahkan menjadi pengikut si Linji. Sehingga setelah diselidiki mereka pun menemukan bahwa Fitch ini mempunyai hubungan dengan Fire Sword. Rupanya Fitch ini adalah salah satu orang yang harusnya terlibat dengan rencana
rencana Fire Sword yang bernama Sublimation Plan, di mana rencana ini melibatkan orang biasa yang diubah menjadi makhluk transenden tingkat menengah. Jadi sampai sini kita tahu bahwa orang misterius yang memberikan eliksir kepada Fitch adalah pihak Fire Sword. Nah, oleh karena itu, identitas Fitch sekarang sudah dianggap sebagai individu yang penting karena dia yang tiba-tiba berinteraksi dan menjadi pengikut Linji, sehingga otomatis Secret Tower menduga bahwa Fitch ini menjadi salah satu bidak catur dalam rencana yang dimainkan oleh sosok Linji. Dan Greg pun berniat untuk mengorek informasi juga melalui si Fitch. Jadi sampai sini posisinya Greg itu sudah mengetahui identitas Fitch, sedangkan Fitch tidak tahu apa-apa tentang si Greg. Ia hanya mengira Greg ini ingin pansos kepada Linji atau caper. Nah, Linji sendiri setelah itu merasa sepertinya ada sedikit konflik di antara dua adik-adiknya tersebut. Sehingga Linji pun bertanya apakah mereka sudah kenal satu sama lain. Kemudian si Greg mengangguk, sedangkan si Fitch geleng-geleng karena memang tidak tahu apapun. Nah, tapi melihat ada kesempatan untuk mengobrol, Fitch pun langsung meminta dibantu dikenalkan oleh si Linji. Namun ini hanyalah sebuah bridging karena setelah itu Fitch langsung mengubah arah pembicaraan kepada buku yang semalam ia baca, di mana ia menanyakan beberapa hal kepada Linji terkait bukunya tersebut. Untungnya dikatakan Linji tetap mempertahankan keadilan kepada adik-adiknya tersebut, jadi ia juga tidak mengabaikan si Greg dan mengajak Greg untuk makan bareng sama mereka. Lalu setelah berpikir beberapa saat, Greg pun memilih untuk ikut sama si Linji. Lucunya ketika di perjalanan mereka berdua ini seperti berusaha menjatuhkan satu sama lain. Salah satunya Greg yang merapalkan mantra untuk membuat Fitch ini kepleset, sehingga ia merasa malu di depan Linji dan luka di tangannya tadi makin menjadi parah. Meskipun ketika Linji bertanya tentang kondisi Fitch, ia masih menjawab baik-baik saja dan Fitch mengetahui bahwa itu adalah ulah si Greg, cuman dia tidak berani baku hantam karena ada Linji di situ. Kemudian singkatnya Greg juga meminta rekomendasi buku kepada Linji. Ia mengatakan Joseph cerita bahwa buku Linji itu sangat efektif untuk membantu seseorang mencari jalan hidup, sehingga Linji pun memberikan sedikit petuah bahwa masalah Greg ini adalah terkait identitas dan isu psikologi. Jadi lebih baik mereka ngobrol secara private di beberapa hari ke depan, dan Greg pun setuju karena dikatakan Greg ini sudah merasa kadung kecemplung ya. Jadi sekalian ia mengorbankan diri untuk menjadi bidak caturnya si Linji demi Secret Tower juga, meskipun kalau nantinya ada sesuatu yang harus dia tanggung. Nah, merasa tersaingi oleh si Greg, Fitch pun seketika kembali mengajak Linji untuk ngobrol terkait kemewahan tempat makan di mansion tersebut. Namun kecaperan Fitch ini bisa dibilang agak berlebihan karena suaranya ini terlalu keras sehingga menarik perhatian banyak orang yang sedang makan di situ. Namun ketika mereka menoleh ke arah si Fitch, mereka melihat ada sosok Linji yang merupakan pria misterius di malam kemarin yang berperan dalam hancurnya keluarga John. Sehingga karena mereka tidak mau bernasib naas sama seperti si John, mereka pun mengabaikan kegaduhan tersebut. Nah, tak lama kemudian ketika Linji bersiap untuk makan, ada seorang wanita berambut pirang dan bergaun putih yang menyadari kehadiran Linji dan menjadi terkejut. Wanita ini pun menghampiri Linji dan menyapa Linji dengan sangat sopan. Kemudian Linji rupanya juga mengenali wanita tersebut sebagai salah satu bawahan atau murid Wilde yang bernama Charlotte yang mempunyai nama samaran Snowflake. Setelah sapa-sapaan dengan si Snowflake atau Charlotte ini, Linji pun teringat dengan perkataannya kemarin di mana ia ingin melihat Greg bertemu dengan muridnya si Wilde yang ternyata menjadi kenyataan. Jadi Linji merasa situasi tersebut sungguh sangat kebetulan sekali. Alhasil Linji kemudian melirik ke arah si Greg yang juga sudah memasang ekspresi merindingnya. Tapi hal ini cukup Linji wajarkan karena Linji sendiri juga cukup terkejut dengan situasi yang sangat kebetulan tersebut. Namun karena Linji merasa hal ini bukan sengaja ia rencanakan, Linji pun membuat gestur tidak tahu dengan mengangkat pundaknya kepada si Greg. Nah, namun Greg tentunya sangat meyakini bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan memang sudah direncanakan oleh si Linji. Hanya saja Linji ini pura-pura tidak tahu. Dan sebenarnya Greg sendiri juga sudah menduga bahwa situasi ini akan terjadi juga pada waktunya. Sehingga Greg kemudian terbilang cukup kalem menghadapi hal tersebut. Bahkan dia merasa cukup diuntungkan karena bisa mengetahui identitas dan penampilan dari Snowflake yang sebelumnya sangat misterius dan susah dilacak oleh Secret Tower. Setelah itu dijelaskan bahwa Snowflake yang terlihat sangat bersemangat bertemu dengan Linji ini adalah satu-satunya bawahan Wilde yang tidak terlibat dengan peperangan di jalan nomor 67 karena ia ditugaskan untuk menjadi penteleport kalau misal Wilde ini ada dalam bahaya. Jadi dari awal Wilde memang berencana untuk bertempur habis-habisan dengan si Joseph, namun ia tetap berjaga-jaga kalau misal kalah dan nyawanya dalam bahaya. Wilde menyuruh Snowflake untuk memasang sihir teleportasi sebagai jalan terakhir untuk kabur. Nah,
karena identitasnya sebagai Charlotte itu adalah dari keluarga bangsawan, Snowflake pun diundang ke pestanya Jisixu. Namun ia tidak sempat hadir di hari pertama kemarin karena harus memasang sihir teleportasinya terlebih dahulu dengan segala keamanannya yang memang cukup advance. Sehingga ia hadir di hari kedua dan tidak menyangka akan bertemu dengan Linji di hari kedua tersebut. Nah, sebagai pengikut yang loyal, Snowflake tentunya menganggap kehadiran Linji di situ adalah karena ada sebuah rencana yang dijalankan oleh Lordnya tersebut. Sehingga ketika ia bertemu dengan Linji, ia langsung menghampiri Linji untuk menerima instruksi apa yang harus ia jalankan, yang bahkan lebih tinggi prioritasnya daripada perintah si Wilde. Jadi kalau Linji memberikan perintah baru yang berseberangan dengan perintah si Wilde, Snowflake itu akan mengabaikan perintah si Wilde. Singkatnya, Snowflake bertanya kepada Linji apakah ada sesuatu yang Linji butuhkan. Linji ini bisa menyuruh apapun. Sehingga bukan hanya Linji, tapi sekumpulan bangsawan yang sempat ngobrol sama Snowflake pun juga terkejut. Karena sosok Charlotte yang biasanya sangat cuek ini malah sangat ramah dan mengatakan seperti itu kepada seorang pria. Namun setelah mereka menyadari sosok pria ini adalah Linji, yang lagi-lagi mereka kenali karena keributan dengan John kemarin, mereka pun makin menduga Linji ini tidak beres karena kok sepertinya diperebutkan sama para wanita gitu ya. Singkatnya, Linji mengatakan bahwa tidak ada apapun yang perlu disuruh, tapi ia mau meminta sedikit bantuan katanya, sehingga membuat Greg langsung bersiap siaga karena siapa tahu Linji ini sudah mau melancarkan sesuatu seperti perkataannya kemarin ketika Greg sudah bertemu dengan murid si Wilde. Namun tanpa diduga, rupanya Linji hanya bertanya makanan apa yang paling Charlotte rekomendasikan di situ. Dimana ini membuat Greg melongo dan Fitch sempat kelepasan ketawa sedikit, tapi kemudian ia tahan. Snowflake lalu merekomendasikan makanan honey cake dan black tea sambil memberikan gestur untuk mempersilahkan Linji mencoba makanan tersebut. Nah, setelah Linji berjalan melewati dia, Snowflake pun mengaktifkan sebuah rune sihir yang dia sembunyikan di bawah lidahnya. Kemudian menoleh ke arah Greg dan memberikan pesan telepati di mana dia mengatakan, "Ikutlah kau magician yang setia kepada Secret Tower. Kematian akan menjemputmu sebelum Lord mengumumkan pemenang terakhirnya," kata si Snowflake. Nah, sini kemudian berpindah lagi ke salah satu bagian mansion keluarga Ji, dimana di sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu pemimpin Fire Sword yang bernama Haniel. Tapi deskripsi penampilannya ini cukup susah untuk diilustrasikan ya, karena konsepnya ini terlalu bukan manusia. Jadi gua nggak tahu apakah akan dapat ilustrasi AI-nya atau tidak, karena gue yakin akan susah promptingnya. Tapi singkatnya, di salah satu bagian mansion keluarga Ji muncul sebuah vortex atau seperti lipatan dimensi. Lalu dari vortex ini keluarlah sebuah makhluk berbentuk seperti wanita, namun hanya separuh saja, dimana separuhnya ini vertikal ya, jadi seperti dipotong di tengah-tengah dari atas ke bawah. Nah, sosok ini bernama Haniel yang kedatangannya ini saja mampu membuat dimensi ruang waktu menjadi terdistorsi, sehingga tanaman di situ mengalami yang namanya time loop, yaitu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi dengan sangat cepat sampai akhirnya menghilang. Lalu sosok Haniel ini sendiri dijelaskan terbentuk dari sebuah benang-benang berwarna cerah yang terkoneksi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Rambutnya juga panjang berwarna metalik yang cerah dengan pupil mata berwarna hijau. Dan nama Haniel adalah nama yang diberikan oleh Michael yang ia terima begitu saja karena sebelumnya ia tidak mempunyai nama. Meskipun dikatakan dalam dunia mistis sebuah nama itu sangat berarti dan bahkan bisa menentukan takdir seseorang. Namun Haniel menerima nama tersebut begitu saja bukan karena sembrono, melainkan karena ia berasal dari sebuah ras yang sangat spesial yang tidak dapat dipengaruhi oleh sebuah nama atau sebuah bahasa. Nah, Haniel muncul di situ di satu bagian mansion keluarga Ji ini karena ia sempat merasakan aura dari rekan sesama rasnya beberapa waktu yang lalu. Jadi ia pun mendatangi tempat tersebut lalu menjulurkan tangannya sambil seperti mengambil sesuatu dari udara, dan seketika dimensi di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi dan ia mengumpulkan sisa-sisa informasi dari situ yang kemudian masuk ke dalam kepalanya. Kemudian dari informasi ini, scene pun muncul di mana seorang pria berambut hitam, atau maksudnya si Linji, sedang berbincang dengan seorang makhluk transenden lemah yang memiliki tanda Fire Sword, atau maksudnya si Fitch. Dan pada satu titik, pria berambut hitam membuka celah Dream Realm dan mengeluarkan sebuah buku. Jadi sampai sini terungkap, Linji menyimpan bukunya di dalam Dream Realm, bukan di bawah secara manual. Tapi yang menjadi fokus Haniel adalah ketika celah Dream Realm ini terbuka, ia samar-samar bisa merasakan suara dari ras
berasnya yang meminta tolong, sebelum kemudian suara ini menghilang lagi setelah celah dream realm-nya tertutup. Nah di sini Haniel sedikit terkejut ketika ada seseorang yang dengan mudah bisa membuka celah dream realm. Lalu kekuatan dari pria berambut hitam ini juga tidak dapat Haniel rasakan, seperti tertutup oleh kabut, sehingga Haniel pun menggunakan kekuatannya untuk mencuri info-info dari masa lalu. Haniel pun menutup matanya, kemudian muncul ilusi sayap yang sangat cerah bergerak-gerak seperti beresonansi dengan sesuatu. Setelah itu ia langsung bisa mengerti sejarah pria berambut hitam tersebut, di mana tubuhnya tercipta dari kombinasi buah dari pohon naga dan jantung naga yang sudah terpetrified atau sudah menjadi batu. Lalu diberkati kekuatan dream realm oleh Silver dan dibantu oleh sosok yang bisa dipanggil sebagai makhluk paling misterius di antara makhluk misterius, dan ia juga mempunyai buku-buku dari sumber yang tidak dikenal. Berawal dari manusia biasa menjadi makhluk tingkat supreme dalam waktu setengah tahun, meskipun hal ini ia dapatkan dengan bantuan makhluk lain. Itu info yang didapatkan oleh Haniel terkait Linji. Jadi Haniel merasa meskipun pria ini kuat, tapi yang lebih pantas diperhitungkan adalah sosok makhluk misterius tersebut dan Primordial Witch Silver. Tapi setelah itu Haniel merasakan bahwa aura Silver ini sudah jauh melemah dari pria berambut hitam tersebut, sehingga membuat tingkat berbahayanya menjadi berkurang. Mungkin karena sebelumnya Silver mengatakan dia mau pergi dari situ ya. Nah Haniel pun mengingat tujuan Michael dan Firesword yang ingin membuka jalan ke dalam Dream Realm. Jadi ia cukup prihatin dengan mereka semua, karena di sini ada seorang pria yang dapat dengan mudah membuka celah tersebut, mengalahkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Firesword selama ribuan tahun. Pantas saja Firesword ini memutuskan untuk berkumpul untuk kerjasama, katanya. Haniel juga menyinggung tentang dia yang tidak terlalu peduli dengan tujuan Firesword. Jadi dia itu bergabung ke Firesword hanya untuk melihat ekspresi putus asa mereka, terutama si Michael, setelah nantinya mereka tahu kalau Dream Realm itu isinya hanya makhluk-makhluk yang tidak penting, yang lahir dari kekacauan atau dari chaos. Nah kenapa dia tahu? Karena rupanya sebagai ras yang spesial, Haniel ini mampu mengendalikan atau setidaknya pergi ke dimensi manapun, termasuk Dream Realm itu sendiri. Jadi dia bisa keluar masuk seenaknya, dan dia bisa mengetahui bahwa di dalam Dream Realm itu tidak ada Trugat yang dicari-cari oleh Michael selama ini. Hanya ada makhluk-makhluk primitif yang lahir dari kekacauan. Maksudnya makhluk-makhluk yang brutal. Meskipun kata Haniel, makhluk-makhluk ini memang sangat kuat, bahkan jika dibandingkan dengan 4 Primordial Witches, dia bilang hanya Silver dan Fraksi Nasla yang mengungguli mereka, yang ada di atas mereka. Tapi sifat mereka itu memang primitif. Nah di sini akan gua kasih pengingat bahwa Michael mencari-cari Dream Realm adalah setelah dia menemukan Bible milik Xiao Yiwen yang berisi macam-macam hal yang baru dia dengar. Salah satunya adalah sosok God, atau kalau diartikan itu sebenarnya sosok Tuhan ya. Jadi Michael mengira apa yang ada di dalam Bible tersebut dapat ia temukan di dalam Dream Realm, sehingga ia berusaha mencari jalan ke situ. Itulah kenapa alasan dia bergabung ke Firesword, hanya untuk melihat ekspresi Michael yang kecewa nantinya, karena di dalam situ nggak ada apapun yang berarti gitu ya. Nah balik ke Haniel, dijelaskan salju yang turun saat itu menembus tubuhnya yang menandakan bahwa tubuh Haniel itu tidak berada di dimensi ruang dan waktu di situ, melainkan hanya proyeksi saja. Lalu tubuh aslinya dijelaskan adalah kupu-kupu raksasa hasil evolusi dari makhluk bernama Clockwill Worm, yang pernah dijelaskan adalah makhluk 4 dimensi yang mampu mengendalikan waktu. Dan Haniel ini sudah berevolusi satu tingkat lagi menjadi Kronos Butterfly. Sedangkan setengah tubuh manusia tadi hanyalah buatan saja berdasarkan konsep yang Haniel pahami terhadap manusia. Jadi sampai sini terungkap bahwa aura dari ras yang dimaksud tadi adalah dari Clockwill Worm milik si Linji yang tempo hari diberikan oleh Andrew yang disimpan di dalam Dream Realm-nya, sehingga ketika Linji membuka Dream Realm-nya untuk mengambil sebuah buku, Haniel sempat bisa merasakan aura rekannya tersebut. Nah Haniel kemudian membentangkan sayapnya menjadi sangat besar, menutupi seluruh bagian mansion tersebut tanpa bisa terdeteksi oleh siapapun, dan membuat dimensi ruang dan waktu menjadi terdistorsi dan retak. Haniel pun lalu terbang tanpa menyadari ia telah diikuti oleh sebuah bayangan hitam. Oke, mungkin kita akan sudahi untuk hari ini guys. Sorry kalau misal suara gue sangat lemah ya, karena sudah jam 1 pagi guys. Ini gue record hampir jam setengah 2, jadi takutnya mengganggu yang lain. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Semoga menghibur, dan kita akan ketemu minggu depan, dan adios.